Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 9. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita mulai pertemuan yang ketiga ini, bahwa pada pertemuan yang ketiga kita akan membahas yaitu tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, ya. Nah, kita lihat sini, ya. Tujuan pembelajarannya yaitu intinya bahwa kalian harus bisa membedakan mana sila-sila Pancasila yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, mana sila-sila yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan juga bisa mendeskripsikan mana sikap yang akan mengancam merubah Pancasila sebagai dasar negara. Dan kalian bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena pembelajaran kali ini yaitu tentang praktik ideal penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke. Ya, seperti apa praktik ideal Pancasila itu? Praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara yaitu bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Jadi intinya nilai-nilai Pancasila oleh para pemangku negara, oleh para penyelenggara negara selalu dilaksanakan dalam setiap membuat keputusan. Nilai-nilai Pancasila harus selalu disertakan. Jadi intinya apa? Pancasila selalu disertakan dalam setiap kebijakan pemerintahan, ya. Dari sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, ya. Jadi sila-sila tersebut harus jelas-jelas dilaksanakan oleh pemerintahan. Nah, apa yang dimaksud dengan praktik ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Nah, di sini disebutkan bahwa Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dalam bermasyarakat. Jadi intinya warga negara Indonesia berpegangan terhadap petunjuknya itu adalah terhadap nilai-nilai Pancasila. Sila ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 dan sampai ke-5. Karena di kelas 8 kita sudah bahas, ya, nilai-nilai Pancasila, butir-butir Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5 itu yang seperti apa. Nah, di sini disebutkan nilai Pancasila itu dibagi dua, ada yang sebagai dasar negara, ada yang sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai dasar negara dilaksanakan oleh para pemangku negara dalam berbagai sikap, dalam berbagai keputusan. Kemudian praktik ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan di masyarakat, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Nah, kelima sila Pancasila merupakan nilai dasar. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar itu karena Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pondasi berdirinya sebuah negara, sehingga nilai-nilai dari sila ke-1 sampai sila ke-5 merupakan dasar untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Kenapa disebut mempersatukan bangsa Indonesia? Karena seluruh rakyat Indonesia harus menjalankan sila-sila tersebut, ya. Sehingga dengan menjalankan sila-sila tersebut akan terjamin kehidupan yang aman, nyaman, tertib. Kenapa? Ya, karena peraturan itu dia kan yang disebut nilai dasar itu sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Berarti rakyat Indonesia harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan juga harus saling menghargai antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini sila kedua jelas disebutkan bahwa kita sebagai manusia harus menghargai harkat, derajat dan martabat manusia, ya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Di sini disebutkan bahwa persatuan Indonesia adalah bahwa rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, warga negara Indonesia harus lebih mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi dan golongan. Nah, di sini kita harus bisa membedakan mana kepentingan pribadi, mana kepentingan umum. Kepentingan umum yang paling diutamakan. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini disebutkan inti dari sila keempat adalah setiap warga negara Indonesia, baik itu dalam sebagai pembantu negara maupun sebagai masyarakat biasa, ketika ada masalah harus diselesaikan dengan cara musyawarah, ya, untuk mencari keputusan bulat, ya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya.
Di mana di sini disebutkan adil itu yang seperti apa? Berarti sebagai pemangku negara, kalau Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, berarti harus memberikan keadilan kepada seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Ya, sebagai rakyat biasa, kita harus bersikap adil. Ya, itu berarti bersikap adil seperti apa? Bersikap kepada diri sendiri, bersikap kepada teman dan semuanya dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, kemudian yang kedua, nilai instrumental. Pancasila dijadikan nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi. Maksudnya seperti apa sih? Nilai instrumental itu maksudnya bahwa Pancasila diturunkan ke dalam peraturan-peraturan di bawahnya lagi. Karena apa? Ketika suatu pemerintahan ingin menjalankan roda kehidupan pemerintahannya, berarti harus masuk ke berbagai kehidupan masyarakat. Misalkan tentang pendidikan, kesehatan, sosial, tentang hiburan dan sebagainya. Nah, semua itu harus ada peraturan-peraturan di bawah Pancasila. Yaitu misalkannya apa peraturannya? Undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan sampai paling awal kita peraturan tata tertib sekolah. Nah, kenapa itu harus dibuat? Karena setiap tingkah laku harus diimplementasikan, harus diatur sampai ke spesifik mungkin gitu ya. Nah, kemudian Pancasila jadikan nilai praktis, yaitu realisasi nilai-nilai Pancasila tersebut. Jadi maksudnya kita sebagai warga negara Indonesia harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila, baik itu sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Oke. Ya. Berbagai ancaman yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Pada masa awal kemerdekaan banyak daerah yang ingin memisahkan dari negara Indonesia. Kemudian masa Orde Lama banyak praktek-praktek nilai Pancasila yang penyimpakannya itu salah satunya adalah bahwa presiden diangkat seumur hidup. Nah, itu tidak sesuai dengan nilai sila keempat musyawarah itu ya. Kemudian di masa sekarang banyak terjadi penyimpangan, pergeseran, degradasi akhlak. Itu apa? Para pemuda kita itu sudah mulai menyukai hedonisme, konsumtif, malah terjadinya individualisme, tidak adanya rasa setia kawan dan sebagainya. Nah, disinilah ya terjadi pergeseran atau pelunturan nilai-nilai Pancasila. Karena apa? Sekarang itu kan globalisasi, jadi arus informasi yang sangat luar biasa, sehingga apapun yang ada di luar sana, apapun itu nilai-nilai yang di luar sana yang tidak sesuai dengan Pancasila bisa masuk ke Indonesia, sehingga kalian selalu meniru Korea lah, apalah. Nah, itu kalian saring lah segala sesuatu yang masuk itu dalam informasi, lihat YouTube dan segala macam itu, apakah itu sesuai atau tidak dengan Pancasila tersebut ya. Oke, kita lanjut. Nah, dari ketiga itu ya dapat melunturkan apa? Integritas atau pemersatu bangsa. Ya, dengan adanya sering tawuran, dengan adanya lebih mengutamakan kepentingan pribadi, dengan adanya pemberontakan. Nah, itu akan memecahkan apa? Terjadinya konflik, sehingga persatuan dan kesatuan akan hancur. Jika Pancasila sebagai dasar negara dihancurkan, hancur pula lah suatu negara. Ibarat sebuah rumah, pondasinya itu nggak ada atau hancur, otomatis semuanya akan hancur. Tidak ada yang namanya rumah. Negara pun seperti itu ya. Jika dasar negaranya hancur, tidak ada, ya berarti negaranya pun tidak ada ya. Oke, selesai anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan kali ini akan bermanfaat buat kalian. Inti di pertemuan sekarang adalah kalian bisa membedakan yang mana nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan yang mana perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik itu sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, terima kasih. Jangan lupa isi latihan soal di Google Form. See you. Sampai jumpa lagi di pertemuan keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.